Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Pramaswari Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Jalan Jolotundo di Kota Semarang menjadi destinasi favorit warga untuk berburu takjil saat Ramadan. Sejak pukul 4 sore, kawasan ini dipadati pedagang yang menawarkan berbagai kuliner lezat dari aneka es hingga cemilan. Jalan Jolotundo di Kota Semarang menjadi sasaran bagi warga yang ingin berburu takjil untuk berbuka puasa. Lokasi ini menawarkan berbagai kuliner khas yang menggugah selera, menjadikannya destinasi favorit bagi masyarakat setempat. Aktivitas ngabuburit di kawasan ini biasanya dimulai sejak pukul 4 sore. Para pedagang dadakan berjejer di sepanjang jalan menawarkan berbagai aneka jenis es, sushi, mochi, dan masih banyak lainnya. Menjelang waktu berbuka, kepadatan pengunjung semakin meningkat, sehingga kemacetan tak terhindarkan. Para pengunjung disarankan datang lebih awal untuk menikmati suasana tanpa terganggu oleh padatnya lalu lintas. Saya sendiri sih selalu mencari es karena ya itulah setiap mau buka puasa pasti minum es. Saya sendiri seringnya beli di luar karena lebih simpel dan mudah dicari. Sukanya beli di pinggir jalan lah karena lebih murah dan banyak aneka macam rasa. Lebih seruan sama temen kalau menurutku karena sekalian bisa keliling-keliling sama bercandaan sama teman. Dengan berbagai kuliner yang ditawarkan, tidak heran jika Jalan Jolotundo menjadi salah satu destinasi utama bagi masyarakat Semarang dalam mencari takjil dan menikmati suasana Ramadan. Ratusan paket takjil dan menu berbuka puasa gratis selama bulan Ramadan 1446 Hijriah disediakan Masjid Jami Mutiah Blora. Setiap hari menu berbuka puasa dan takjil selalu berganti-ganti. Masjid Jami Mutiah yang beralamat di Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, setiap hari menyediakan paket takjil dan menu berbuka puasa gratis selama Ramadan 1446 Hijriah. Sebanyak 400 porsi takjil dan nasi kotak untuk berbuka puasa disediakan setiap hari. Ketua Dewan Masjid Mutiah Irfan Agustian Iswandaro menyampaikan, takjil tersebut diantaranya es teh, es buah, es degan dan buah kurma, serta nasi kotak yang setiap hari selalu berganti-ganti. Penyediaan paket takjil dan menu berbuka puasa secara gratis berlaku untuk masyarakat umum. Irfan mengajak masyarakat yang ingin takjil dan menu buka puasa gratis bisa langsung datang ke halaman Masjid Mutiah setiap sore menjelang maghrib. Penyediaan menu buka puasa bertujuan supaya mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Nampak di halaman masjid sudah dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan dan merasakan menu buka puasa dan takjil gratis setiap hari. Kita sediakan 300 porsi takjil, tetapi itu fleksibel. Contohnya sore ini kita sediakan 300 dari kas masjid. Ternyata banyak donasi-donasi yang menurut ibu-ibu hampir 100-an, berarti 400 sore ini. Nah, jadi takjilnya berupa takjil, terus korma, dan ditata itu korma. Jadi paketnya itu minum korma untuk membatalkan, kemudian sholat maghrib, habis sholat maghrib baru dibagikan nasi kotak untuk berbuka puasa. Sama dengan minuman 300, cuma bedanya kalau yang nasi kotak mungkin fix 300, tidak ada donasi ya. Kalau yang minuman kan ada donasi tadi 100. Berbeda tentunya berbeda, bisa dilihat bentuknya ada es teh, ada es degan, ada es manado, ada kolak, macam-macam ya. Umum kita terbuka dan kita evaluasi, kita sepakat dengan DKM, sekiranya kok jumlahnya kurang akan kita tambah. Masjid Jami Mutiah selalu berkomitmen untuk melayani umat dengan pelayanan terbaik. Terbukti Masjid Jami Mutiah menjadi Masjid Jami terbaik nomor 2 dengan kategori Masjid Ramah Jamaah. Genangan banjir yang meluas di 2 desa di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah, petugas BPBD mengevakuasi warga di tempat pengungsian lantaran genangan terus naik.
Genangan banjir di Desa Ringin Kidul, Gubuk, Grobogan akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang belum surut. Petugas BPBD Grobogan mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Warga yang dievakuasi ke 2 titik pengungsian yakni di gereja dan di masjid. Dengan menggunakan truk, petugas mengevakuasi warga di titik-titik penjemputan. Ini mengangkut apa, Pak? Mengangkut orang lah. Oh, buat evakuasi. Evakuasi, Pak. Ini sejak kapan evakuasi ini mulai? Sejak dari tadi ya, mulai datang. Mulai dari sekitar jam berapa tadi? Sekarang kurang lebih jam 9.10-an Pak. 9.10. Ini evakuasinya kemana rencananya ini? Ini rencananya di gereja Pak, sana. Di gereja desa setempat ya? Di gereja desa Ringin Kidul. Banyak Mas warga yang lumayan banyak Pak. Menurut Kepala Desa Ringin Kidul, banjir kali ini yang terbesar. Ketinggian banjir antara 60 cm hingga 1,5 meter. Sedikitnya 500 kakak di desa tersebut terdampak genangan banjir. Saat ini diperkirakan ada 150 pengungsi yang berada di 2 lokasi pengungsian, yakni di sebuah gereja dan di masjid desa setempat. Ini dampaknya dari Batur Agung yang tanggul Batur Agung jebol, tapi imbasnya di warga kami di Desa Ringin Kidul. Sekitar 650 kakak yang mengungsi kira-kira dari 150 di masjid dan di gereja. kalau untuk dapur umum rencana? Dapur umum rencana di gereja. Saya bagi 3 nanti, di Karangmalang, gereja, sama di balai desa kalau bisa nanti. Hingga saat ini banjir di Desa Ringin Kidul dan di Desa Batur Agung masih tergenang. Namun genangan terparah berada di Desa Ringin Kidul. Petugas juga telah menyiapkan dapur umum untuk mensuplai kebutuhan makan bagi para pengungsi maupun warga yang masih bertahan di rumah. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang meluas. Arus luapan air kini menggendangi 2 desa kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah dengan ketinggian mencapai 1 meter. Meski menggenangi rumah warga, namun warga belum mengungsi. Banjir yang disebabkan jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada Minggu pagi kini makin meluas. Sedikitnya 1.000 lebih rumah warga di 2 desa di Kecamatan Gubuk, Grobogan tergenang banjir, yakni Desa Batur Agung dan Desa Ringin Kidul. Tinggi genangan mencapai 1 meter. Warga memperkirakan genangan masih terus bertambah hingga malam nanti. Banjir ini mulai meluap tadi sekitar jam 9 sudah sampai sini. Awalnya Ya sekitar berapa senti? awalnya 5 cm tapi terus meluap begitu deras. Terus naik terus sampai sekarang. 1 meter ya? 1 meteran kan Mas? Tinggal sebelah sana 1 meter pasti. 1 meter Pak. Total rumah yang tergenang perkiraan ada berapa ratus nih Pak? Lah sampai sono nggak bisa ngitung saya. Ini satu desa terendam semua Pak? Ya mungkin nanti sampai malam ya terendam nanti. Sementara yang sebelah sini, yang selatan, yang ini timur. Iya. Ini dari mana Pak airnya? Dari Mintreng, bobol tanggul Sungai Mintreng. Tuntang ya? Tuntang. Iya. Warga mengaku banjir kedua ini lebih parah dibanding banjir sebelumnya yang terjadi pada awal Februari 2025 lalu. Meski genangan terus bertambah, namun warga masih belum mengungsi. Diperkirakan genangan masih akan terus bertambah. Imbas bendungan jebol di Desa Batur Agung, Grobogan, Jawa Tengah, ratusan rumah di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah, tergenang air hingga pinggang orang dewasa Minggu pagi. Tim BPBD Grobogan masih terus berupaya melakukan evakuasi terhadap warga yang masih terjebak banjir. Pemerintah Desa Ringin Kidul mendirikan sejumlah titik pengungsian terhadap warga terdampak banjir. Imbas jebolnya bendungan Batur Agung akibatkan banjir menerjang ratusan rumah di Desa Ringin Kidul, Grobogan, Jawa Tengah. Luapan air menggenangi ratusan rumah warga, tempat ibadah, hingga tempat usaha milik warga. Kedalaman air diperkirakan seukuran pinggang orang dewasa. Banjir diprediksi akan terus berlangsung hingga malam hari. Ketinggiannya kalau sampai situ kan, sini kan dataran. Berapa Pak? Tinggi ya? Kisarannya berapa? 1 meter? Itu sekitar segini loh, 1 meter 80 ya? 1 meteran kan Mas, tinggal sebelah sana 1 meter pasti. Pak, total rumah yang tergenang perkiraan ada berapa ratus? Lah, sampai sono nggak bisa ngitung saya. Ini satu desa terendam semua Pak? Ya, mungkin nanti sampai malam ya terendam nanti. Sementara yang sebelah sini, yang selatan, yang timur.
Ini dari mana Pak airnya? Dari Mintrang, Bobol, Tanggul Mintrang, Tuntang. Tim BPBD Gerobokan melakukan upaya evakuasi warga yang terisolir banjir menggunakan perahu karet. Tim evakuasi direncanakan akan terus siaga di sekitar lokasi hingga banjir mereda. Diperkirakan 500 rumah terendam banjir dampak jebolnya tanggul Baturagung. Pemerintah Desa Ringen Kidul telah mendirikan sejumlah titik evakuasi di 3 lokasi yang berpusat di Gereja Kristen Jawa Desa Ringen Kidul, Gerobokan, Jawa Tengah. Sejumlah bantuan mulai dari bahan makanan, obat-obatan, hingga kasur telah diberikan kepada pengungsi. Ini dampaknya dari Baturagung yang tanggul Baturagung jebol, tapi imbasnya di warga kami Desa Ringen Kidul. Sekitar 650 kakak yang mengungsi kira-kira dari 150 di masjid dan di gereja. Kalau untuk dapur umum rencana? Dapur umum rencana di gereja. Saya bagi 3 nanti, di Karangmalang, gereja, sama di balai desa kalau bisa nanti. Perkiraan rumah yang terendam ada berapa ini Pak? Kalau yang terendam Kisarannya ya 500-an. 500-an. Kalau ketinggian airnya? Ada yang 1,5, ada yang 1 meter, 60 cm. Terus ini Pak, dari warga yang bertahan di rumah terus gimana Pak? Tidak ada bertahan di rumah. Saya ambil semuanya, saya evakuasi di masjid dan di gereja. Berarti ini masih terus evakuasi Pak ya? Iya, masih evakuasi pakai perahu karet. Hingga kini tim evakuasi BPBD Gerobokan masih berupaya untuk mengevakuasi warga yang masih terisolir. Memasuki musim panen, harga cabai merah di tingkat petani justru mengalami penurunan. Padahal sebelumnya harga cabai ini berada di level tinggi di kisaran Rp38.000 per kilonya. Mahalnya harga cabai di pasar belum dirasakan oleh sejumlah petani cabai di Kabupaten Blora. Ironisnya, memasuki musim panen, petani cabai merah di Blora justru resah. Pasalnya harga jual cabai merah di tingkat petani justru mengalami penurunan. Harga jual cabai saat ini hanya di kisaran Rp15.000 per kilonya. Padahal, sebelum masa panen harga jual cabai merah bisa mencapai Rp38.000 per kilonya. Turunnya harga cabai ini diduga melimpahnya stok panen yang ada di pasaran. Selain itu, panen cabai di tingkat petani juga mengalami panen secara bersamaan. Salah satu petani cabai, Sukir, mengaku meskipun mengalami penurunan, harga tidak mengalami kerugian. Hal ini disebabkan lantaran harga cabai selalu berubah, serta dalam satu kali tanam cabai bisa panen beberapa kali. Sukir juga tidak khawatir dengan menurunnya harga cabai di tingkat petani. Ia beralasan meski menurun namun petani juga tidak merugi. Menanam cabai dirasa lebih menguntungkan dibandingkan dengan tanaman lainnya. Perawatannya pun juga ringan dan tidak mudah diserang hama. Pak, kalau harga ya ada apa-apa lah, wong jenenge wong petani itu wani rugi, wani untung kok. Yang penting ngundol. Ya ini kemarin ya alhamdulillah kena tinggu bayar nyarutang umroh, alhamdulillah niki orang gede. Kalau kemarin itu turunnya sejak? Enggak tahu, kemarin tahu turun 15.000 naik ngantek sampai 38 lagi gitu, enggak tahu turunnya toh. Turun naik enggak tahu. Itu tergantung tengkulak niku. Kalau harga 10.000 ya ngepok Mas, walah ya petani rugi besar ya. rugi besar. Iya ya. Kalau saat ini juga rugi besar Pak? Ya enggak kan, maksudnya kan udah istilahnya kan udah mengalami kenaikan harga, kan nggak bisa terus ya tetap rugi, tapi kan sebagian ya Mas, nggak bisa rugi terus yo. Kalau jenengan sendiri gimana Pak? Ya alhamdulillah iya, nggak rugi ya, lumayan lah, nggak tinggal bayar utang ya. Udah tunggu bayar utang umroh. Sukir berpesan kepada seluruh petani cabai di Kabupaten Blora untuk tidak khawatir dengan harga yang terus berubah. Ia berharap pemerintah untuk memperhatikan harga cabai supaya petani semakin merasakan keuntungan menanam cabai. Pemirsa menawarkan konsep unik Flavor Hive di Alexandria, Virginia jadi viral walaupun baru beroperasi setahun lalu. Namun, menu fusion halal yang ditawarkan tak mengecewakan para pelanggan yang rela antri. Bahkan, konsep food truck ini juga diikuti di beberapa negara seperti Mesir, Pakistan, juga Indonesia.
Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Devina Prameswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What kind of meat do you have? You have chicken leg and okay. Can I have both? Inilah Flavor Hive, food truck halal di Alexandria, Virginia, yang menawarkan menu fusion dengan memadukan beragam kuliner. Walau baru beroperasi setahun yang lalu, food truck ini menjadi viral karena konsepnya yang unik. Shihan Chowdhury adalah salah satu pemiliknya. It's called like the walking taco, and that concept has, been around for a while. But it's usually like the restaurants, they have like the Latino Mexican restaurants, when they make their own tortilla, they have some leftover tortilla. And, they just put it in a bag and, put some meat on top of it. But in a food truck, number one, we don't make our own chips. And number two, we didn't want to house the chips because we don't have space in the food truck too. So then I thought, well, what if we made people bring their own bag and they get to customize how they want their meal to be. Maka lahirlah Bring Your Own Bag atau BYOB. Pembeli datang dengan membawa sekantong keripik atau chips yang lantas diisi pilihan daging, salad dan saus dengan harga yang ramah di kantong. Today I got some spicy sweet chili Doritos. I also got gyro along with all the veggies and white and green sauce. Very good. I highly recommend. Sometimes the people bring the pizza. You can bring everything. You bring the pizza, you can bring your chips, you can bring your rice. Flavor Hive pun jadi viral. Tak hanya di Amerika, tapi juga di negara-negara lain. The hype is all over Instagram, Facebook. We see a lot of videos and good reviews about it. Pembelinya tak hanya yang mencari makanan halal, dan mereka rela antri untuk mencicipi kuliner yang menjadi sensasi di media sosial ini. I like the food so far, the things I have tried. So it's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses and communities supporting them. So with the help of community, I think it's wonderful we see halal businesses growing up. I love the food. I love the community. They're very nice, they're very funny, so I love being here, Kepopuleran Flavor Hive lantas membuat konsep Bring Your Own Bag ini ditiru. Here's the problem. They're just putting anything in the bag. You can't put anything in the bag. There's a specific types of ingredients that you can put in the bag. And I think we figured it out with our the type of proteins we use, the sauce that we have. It's not too cheesy, it's not heavy with mayonnaise, it's none of that stuff. People think the white sauce is mayonnaise. It's not mayonnaise. It's a special sauce we make in-house that gives the right balance to everything. It brings it together. But people in Indonesia, Egypt, Pakistan, they're just putting anything in the bag. Dan selama Ramadan, untuk mengantisipasi membanjirnya pembeli, Flavor Hive pun menyiapkan 5 food trucknya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA.